Mau tanya Pak Ustadz, apa hukumnya seseorang minta diruqyah? Wis menarik. Sebenarnya nggak apa-apa namanya minta berobat. Tapi memang saya coba jelaskan sedikit ya tentang ruqyah ya. Ruqyah itu secara bahasa artinya mantra atau jampi-jampi. Ya. Jadi mantra itu ruqyah. Ajiku aji pamungkas, wah kan ada mantra-mantra, apalah ajian-ajian itu ada mantra itu kan. Penguasa laut apa gitu, mata angin kana kidul wetan ini sih, itu mantra. Atau ada jampi-jampi, empat gulipat apalah gitu. Pokoknya yang dibaca-baca baik pakai bahasa daerah, bahasa Indonesia, gitu, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain sebagainya itu jampi-jampi. Itu bahasa kita. Nah, bahasa Arabnya ruqyah. Ruqyah. Jadi ruqyah itu sebenarnya mantra. Gitu. Ini mungkin ada, memang saya pernah baca satu hadis itu bahwa mengharamkan orang yang minta diruqyah itu. Nah, ruqyah yang di sini adalah ruqyah yang sifatnya syirik. Mantra-mantra, jampi-jampi yang sifatnya syirik. Misalnya begini. Kita minta diruqyah sama seseorang, tapi seseorang itu melakukan ruqyahnya dengan bacaan-bacaan yang di luar dari Islam. Dia menggunakan bahasa Jawa yang kita nggak ngerti, bahasa Jawa kuno kah, atau bahasa bahasa Sunda kuno kah, yang kita nggak ngerti, kita nggak paham. Nah, itu haram. Misalnya ada tukang ruqyah yang memang pakai mantra-mantra seperti itu haram. Makanya ulama belakangan ini lalu membedakan gitu loh. Ruqyah mana yang dibolehkan dan ruqyah mana yang tidak dibolehkan. Dengan istilah ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Jadi ruqyah syar'iyah adalah ruqyah dengan bacaan Quran. Ya, jadi kalau orang diruqyah dengan bacaan Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat kursi dan lain sebagainya, itu disebut ruqyah syar'iyah. Tapi ketika dia menggunakan bahasa-bahasa daerah yang kita nggak paham, entah mintanya kemana, itu disebut dengan ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang mengandung unsur syirik. Nah, ketika kita mendapati seseorang yang memang melakukan ruqyahnya bersifat syirkiyah, haram kita minta diobati. Nanti masalah ruqyah ada tersendiri, tapi sedikitnya ya seperti itu ya. Jadi kalau mau minta ruqyah, ya ruqyah syar'iyah. Dan kita bisa melihat dalam proses ruqyah itu dia memakai doa-doa Islam atau dia memakai mantra-mantra yang tidak berbau Islam. Apakah dia memakai bacaan ayat suci Al-Quran atau bacaan-bacaan yang lain. Jadi kalau dia ruqyah syar'iyah itu boleh. Jadi di zaman Nabi juga banyak diruqyah, ada proses ruqyah. Bahkan Nabi sendiri pun pernah diruqyah oleh malaikat Jibril. Itu sedikit tentang ruqyah ya. Yang nggak boleh itu ruqyah syar'iyah, syirkiyah. Kalau yang syar'iyah itu yang boleh.